Oke. Baik, perkenalkan kami dari kelompok SEAL, kelompok berdua akan menjelaskan tentang dashboard. Ada Nanis, Kevin, Juro, Renita, dan Tasya. Oke, kita presentasi hari ini bakal berisi tentang company profile, visi misi, strategy goals, kemudian akan dilanjutkan dengan development framework dari 11 pertanyaan, jawaban-jawaban kita apa saja. Barulah nanti di akhir kita menyediakan screenshot dari preview dashboard yang telah kita develop. Oke, boleh dimulai dari yang pertama, company profile. Nah, pertama visi PT Developer Tbk itu menjadi perusahaan yang mampu bertahan dan mengedepankan kualitas untuk memastikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para stakeholders. Dari visi itu, kita menurunkan misi-misinya sebagai berikut. Next. Nah, yang pertama tercapainya kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua mengembangkan serta mempertahankan diri sebagai pemimpin pasar di setiap kategori yang perusahaan masuki. Kemudian yang ketiga, dalam transportasi darat, perusahaan menyediakan layanan yang handal dan berkualitas tinggi dengan penggunaan setiap sumber daya yang efisien dan perusahaan melakukannya sebagai satu tim yang utuh. Jadi sebenarnya intinya dari visi dan misi PT Bluebird itu sebenarnya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Nah, dalam rangka mencapai kepuasan pelanggan itu, dia membuat beberapa goals-goals utama selama beberapa tahun ke belakang. Boleh next? Nah, yang pertama, goals-nya adalah mengadopsi teknologi untuk mengembangkan layanan agar dia lebih mudah dijangkau oleh customer, sehingga customer itu bisa nyaman ketika mereka melakukan pemesanan atau ketika mereka menggunakan layanan dari Bluebird. Kemudian ada strategi goals yang lain. Oke, ada strategi goals yang lain, diversifikasi layanan, kemudian kerjasama dengan vendor dan perusahaan eksternal, kemudian yang keempat dan kelima. Next. Oke. Memperoleh jangan operasional dan menerapkan good corporate governance. Nah, itu aja company profile dari Blade Bluebird. Boleh dilanjutkan ke framework. Jadi untuk membangun framework dashboard yang baik, dibutuhkan suatu framework. Nah, untuk framework ini kita memiliki 11 pertanyaan. Dan dalam proses membangun framework ini, membangun dashboard ini akan dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan dimanfaatkan untuk proses pembangunan dashboard. Nah, jadi indikator-indikator yang akan kita masukkan ke dalam dashboard akan digunakan oleh CRM atau Customer Relationship Management, dan setiap objektif akan dipetakan pada objektif spesifik pada tingkat yang lebih tinggi. Monitor dari dashboard ini dilakukan per minggu dengan metode perhitungannya itu berupa rata, jumlah, dan total dari data yang dimiliki. Dengan satuannya adalah rupiah, satuan 80%, tergantung dari metrik-metrik yang digunakan. Untuk sumber data, kita telah membuat logik di baliknya, jadi untuk pemanfaatan dashboard ini tinggal dimasukkan sumber data yang objektif dan efektif, sehingga analisis bisa dilakukan dan dashboard bisa digunakan dengan sebaik mungkin. Next. Dari segi analisis harus mendetail dan at least harus dapat menghasilkan metrik-metrik yang dapat digunakan secara kuantitatif. Indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan lagi dengan menetapkan metrik-metrik kecil yang secara bertahap akan memenuhi metrik utama. Jadi intinya kita memiliki satu metrik besar, dan dalam proses pencapaian metrik besar tersebut akan dibagi-bagi lagi menjadi metrik-metrik yang lebih kecil. Untuk target daripada dashboard ini ditetapkan oleh perusahaan. Namun beberapa threshold dari dashboard ini tidak dicantumkan pada dashboard karena bersifat internal dan rahasia. Untuk memaksimalkan impact visual, kita menggunakan grafik dan model yang sesuai dengan mental model dari indikator yang dipilih. Misalnya, untuk menentukan pembagian atau persebaran, kita menggunakan pie chart instead of diagram batang, agar persebarannya akan lebih terlihat dari segi persentase. Next. Oh ya. Selanjutnya, apakah aksi-aksi yang harus dilakukan oleh perusahaan bila performansi bagus dan jelek? Bila bagus, maka perusahaan harus menganalisis sektor-sektor yang dapat ditingkatkan lagi. Dan apabila performansinya jelek, perusahaan harus mencari sektor-sektor yang lemah untuk dapat diperbaiki ataupun pengubahan strategi dasar dari sektor-sektor tersebut. Untuk data archiving,
dapat dilakukan dengan menentukan suatu batas waktu untuk pengarsipan data. Biasanya sih 13 bulan karena untuk kebutuhan annual report ya. Dan untuk pengarsipan data itu dapat dilakukan dalam format yang disetujui, yang secara umum berupa CSV ataupun JSON file. Mengenai bias pada penggunaan data tidak ada, karena dashboard yang kita miliki itu telah mendapat logik yang sesuai. Bias-bias hanya dapat terjadi pada sumber data apabila ada kesalahan dari sisi human error ataupun dari data di lapangan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan preview dari dashboard yang telah dibuat. Jadi secara umum dashboard yang kami buat terdiri dari 8 kolom, di mana nanti akan setiap kolom akan dijelaskan lebih detail. Untuk yang pertama, yaitu tentang taksi average order amount yang berisi dana yang akan menunjukkan rata-rata pemesanan selama 7 hari ke belakang, dan juga selisih dari minggu lalunya dengan menggunakan persentase kenaikan ataupun penurunannya. Jadi akan terlihat secara langsung berapa order yang dilakukan selama dalam seminggu. Yang kedua adalah taksi omset. Jadi bagian ini akan menunjukkan omset pemesanan per bulannya dari si perusahaan selama 3 bulan terakhir. Jadi akan yang ditunjukkan 3 bulan terakhir dari waktu yang sekarang. Kemudian yang ketiga adalah daerah terpadat. Dalam bagian ini akan ditunjukkan 3 kota terpadat yang akan diukur dengan menggunakan jumlah order dan juga pendapatan dari setiap daerahnya. Dalam hal ini dipilih 3 daerah terpadat, yaitu Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung, seperti terlihat dalam slide. Selanjutnya ada average orders per hour. Bagian ini menunjukkan rata-rata pemesanan per jam selama seminggu ke belakang. Selain itu juga ditunjukkan 2 jam dengan pemesanan terbanyak atau yang disebut peak hours. Di sini contohnya jam 7 pagi dan jam 7 malam. Next. Selanjutnya taksi order by type. Nah, bagian ini menunjukkan jumlah pemesanan berdasarkan cara pemesanan dari 3.000 pesanan terakhir. Di sini ada 2 cara, yaitu dari aplikasi My Bluebird dan call customer service. Next. Selanjutnya, taxi payment by type. Nah, bagian ini menunjukkan jumlah pembayaran berdasarkan metode dari 3.000 pembayaran terakhir. Di sini ada 5 metode. Yang pertama itu credit card, kedua debit, e-wallet, cash, dan voucher. Next. Untuk selanjutnya ada taxi average mileage per vehicle. Bagian ini menunjukkan rata-rata jarak tempuh kendaraan per hari selama 7 hari ke belakang. Nah, rata-rata jarak tempuh dari 7 hari juga ditunjukkan, nih, 215 km. Next. Lalu yang terakhir, customer satisfaction. Nah, di bagian ini ditunjukkan tingkat kepuasan pelanggan, dan di sini tingkat kepuasannya direpresentasikan dengan average user rating dan net promoter score. Untuk user rating itu average orang-orang gimana nilai ratingnya dari skala 5. Untuk net promoter score itu persentase jumlah orang yang akan merekomendasikan service atau layanan Bluebird ke orang lain. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.